Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi kuliah Mekanika Tanah 2 ya. Kita masuk ke bab 2 yaitu tentang komposisi tanah. Sebentar. Oke, komposisi tanah ya. Kata komposisi itu berarti kan susunan ya, susunan dari tanah. Karena pada dasarnya tanah itu yang kita sering lihat gitu ya. Dan tanah pun macam-macam kan, ada namanya pasir, kerikil, itu juga masuknya tanah. Itu pada dasarnya dia itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah butiran tanah yang padat atau kita sebut sebagai solid. Solid itu yang mana? Ini tuh yang kayak batu-batu ini solid, tanah padatnya. Ya, ini solid. Biasanya dilambangkan dengan S, ya S. Jadi ada S di sini itu maksudnya solid. Solid itu tanah padatnya. Kemudian di dalam tanah itu ada namanya water. Pasti ada water ya. Water itu terkandung pada tanah. Ini warna biru-biru ini waternya, gitu ya. Dinamakan dengan W. Kemudian ada air. Air itu adalah maaf. Air itu water, kemudian udara. Udara itu bahasa Inggrisnya air, gitu ya. Kemudian dilambangkan dengan A kecil, ya. Udara itu yang mana ini yang kosong-kosong, ya. Artinya apa? Pada tanah sejatinya dia itu terdiri dari 3 komponen. Yang membedakan tanah satu dengan tanah yang lain adalah komposisi dari 3 komponen itu. Gitu ya. Ada yang solidnya banyak, tapi nggak ada waternya. Atau ada yang ketiga komponen ini cukup berimbang gitu ya. Ada juga yang waternya banyak tapi nggak ada udaranya. Maka nanti kenapa tanah itu namanya macam-macam karena salah satunya adalah dilihat dari komposisi ketiga apa namanya ini komponen ini seperti itu. Jadi ini ya, berarti dari apa? Solid, water dan air. Jadi kalau digambarkan kira-kira tanah itu kalau diilustrasikan seperti ini ya. Bentar. Jadi nggak kelihatan ya kalau di gini. Gini aja apa ya? Nah, oke, saya lanjutkan ya. Kira-kira seperti itu bentuknya. Nah, untuk menghitung volume tanah, maka kita artinya menghitung volume dari tadi ya, butiran padat atau solid, kemudian volume dari water dan volume dari udara gitu, gitu ya. Nah, biasanya air dan udara itu kita sebut sebagai pori-pori ya. Kan sering dengar ya pori-pori tanah. Kemudian pori-pori kulit kita gitu ya, punya namanya pori-pori. Di mana pori-pori itu sebenarnya adalah gabungan dari water dan air atau gabungan dari air dan udara. Jadi dalam bahasa Inggrisnya pori itu adalah void, dilambangkan dengan V kecil. Sehingga water dan air itu bisa digabung menjadi yang dinamakan dengan volume void gitu. Maka volume tanah itu sama dengan volume void ditambah volume solid. Jadi rumus asalnya kan ini, gitu ya. Cuma kalau kita misalkan mau cari cara lain gitu ya, istilah lain, gabungan dari udara dan air itu adalah pori-pori. Seperti itu. Nah, di sini tanah itu punya yang namanya berat atau weight gitu ya. Punya juga yang namanya volume. Oke. Kita sebut ini sebagai total weight atau dilambangkan dengan W, kemudian total volume dilambangkan dengan V. Oke. Nah, tadi kan dikatakan bahwa tanah itu terdiri dari solid, water, and air. Tanah padat punya berat. Oke, punya ya, kita sebut sebagai WS-nya. Kemudian water, air punya berat? Punya, kita sebut sebagai WW. Air itu udara. Apakah udara punya berat? Tidak. Makanya kita kosongkan di sini udara. Sehingga berat tanah itu hanyalah total dari berat
solid ditambah dengan berat water. Airnya nggak ikut. Kenapa? Karena udara nggak punya berat. Gitu ya. Contohnya apa? Anda punya balon, segede apapun balon itu, kalau ada tiup, tapi kalau ada timbang tidak punya berat ya. Dia hanya punya volume saja mengisi ruangan. Berbeda dengan volume, ya. Kalau volume, solid punya volume, water punya volume, udara punya volume. Maka volume total dari tanah adalah volume solid ditambah volume water ditambah volume air. Nah, tadi dikatakan bahwasannya udara dan air itu kalau kita gabung kita sebut sebagai void atau pori. Sehingga volume tanah adalah volume solid ditambah volume void. Ini kira-kira asal mula rumus-rumus yang akan kita pakai nanti gitu ya. Kalau digambarkan ilustrasinya seperti ini. Ini adalah sketsa butiran tanah, ini solidnya tadi saya sampaikan sudah. Kemudian ini rongga-rongga pori ini ya, yang tidak diisi oleh butiran tanah tadi. Tadi saya sampaikan juga bahwasannya kita anggap udara itu tidak memiliki berat, sehingga berat tanah adalah berat solid ditambah dengan berat water tanpa berat udara atau weak air gitu ya. Kemudian kita akan masuk ke parameter fisik tanah. Nah, parameter fisik tanah ini maksudnya adalah ya perhitungan-perhitungan ini ya, rumus-rumus karakter-karakter tanah nanti. Yang pertama adalah kita sebut sebagai angka pori. Ya. Apa itu angka pori gitu ya? Angka pori itu adalah perbandingan antara volume pori dibagi dengan volume butiran padat. Ingat ya, kalau volume tanah keseluruhan itu tanpa ada tambahan ya, berarti V aja gitu ya. Tapi kalau ada VS berarti volume solidnya seperti itu. Nah, ini rumusnya VV dibagi dengan VS. Kemudian ada namanya porositas atau porosity dilambangkan dengan N kecil. Rumusnya adalah VV dibagi V kali 100% gitu ya. Kemudian kalau di sini VV per V. Hati-hati ya, ada VS, ada V. Jangan sampai salah memasukkan angkanya. Kemudian ada derajat kejenuhan atau degree of saturation, lambangnya dengan SR. Rumusnya adalah V water, volume air, dibagi dengan volume void, dikali 100%. Kalau ada kata-kata derajat, porositas, itu ingat dikalikan dengan 100%, gitu ya. Seperti itu. Nah, hubungan antara angka pori dan porositas itu adalah E sama dengan N per 1 N dan N sama dengan E per 1 plus E. Wah, itu hubungannya antara kedua itu parameter. Kemudian kita masuk ke hubungan berat dan volume. Tadi kan dikatakan bahwasanya tanah itu punya berat, tanah itu juga punya volume. Yang pertama disebut sebagai kadar air atau bahasa Inggrisnya water content, dilambangkan dengan W kecil c. Ya, W-nya adalah water, C adalah content, water content, yaitu berbandingan antara berat ya, ingat ini WW berarti berat air dibagi dengan berat butiran tanah, butiran padat. Itu disebut sebagai water content. Itu. Kemudian berat volume sudah ada di materi sebelumnya ya. Di hidrolika juga ada. Berat volume berarti berat dibagi dengan volume. Gitu, ya kan? Kalau kita uraikan lagi gitu ya, bahwasanya berat jenis adalah berat volume itu nama lainnya juga berat jenis ya, sama ya. Massa jenis nama lainnya adalah massa volume gitu ya. W per V sama dengan WS ditambah WW. Tadi kan W itu adalah W solid ditambah W water. Nggak ada W air, nggak ada W udara. Karena udara nggak punya berat ya, dibagi volume. Kemudian kita uraikan kembali. Bisa kita, buat faktor ya. WS kalau kita ubah bisa menjadi WS kali 1 plus WW per WS per V. Oke. Nah, WW per WS itu adalah water content. Sehingga rumus lain dari berat volume selain W per V adalah WS
dikali 1 plus water content per V. Ini dikasih tahu aja rumusnya dari mana. Kenapa sih perlu kita urai-uraikan lagi rumusnya? Karena ini supaya kita menyesuaikan rumus apa yang akan kita pakai saat kita mengerjakan suatu soal gitu ya. Karena data-data di lapangan itu kita nggak langsung dapat namanya berat volume, tapi kita dapat dulu data namanya berat airnya, dapat berat solid gitu ya, baru kita cari water content. Ketemu water content, kita baru cari berat volume. Jadi seperti itu ya. Jadi data-data yang kita peroleh saat di laboratorium itu data-data mentah. Jadi inti yang akan kita cari itu tidak langsung ketemu, tapi harus masukkan rumus-rumus gitu ya. Nah, ada berbagai macam rumus ini tujuannya adalah supaya kita tahu ya kapan kita menggunakan rumus A, B, dan C tergantung sesuai data yang diketahui. Nanti makanya keunikan di materi ini adalah nanti banyak rumusnya ya. Tugas Anda nanti ada memakai rumus yang mana tergantung pada data di soal yang diketahui seperti itu ya, tahu ya. Ya kalau awal-awal mungkin masih bingung ya, tapi sebenarnya kalau sudah terbiasa ya tahu ya pakai rumus yang mana. Yang penting Anda tahu bagaimana proses menghitungnya. Nah, kalau tadi ada namanya berat volume itu berat volume tanah asli. Kemudian WS per V kita sebut sebagai berat volume dry. Karena ini kan beratnya solid itu solid artinya tanpa air ya kan? Karena kan dia sudah dipisahkan dengan air, makanya kita sebut sebagai berat volume D. Kalau berat volume yang biasa ini karena V-nya itu masih campuran ada berat volume, ada berat solidnya, ada berat air gitu ya. Makanya dia dikatakan sebagai berat volume asli. Tapi kalau sudah WS-nya saja per V, maka kita sebut sebagai berat volume kering atau dry unit weight. Dry. Berarti D itu dry. Seperti itu ya. Sehingga berat volume asli sama dengan berat volume dry gitu ya. Dikali 1 plus water content. Berarti ini kan WS per V kita ubah jadi berat volume D. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita cari ke hubungan antara berat volume, angka Pori, water content, dan GS. GS itu adalah specific gravity atau berat jenis butiran tanah. Ada namanya berat jenis saja itu adalah berat volume, ya. Ada juga namanya berat jenis butiran tanah dilambangkan dengan GS. Gitu ya. Karena tadi kan tanah itu terdiri dari butiran-butiran ya. Jadi jangan bingung ya, ada GS itu. Atau nama lainnya adalah berat spesifik butiran padat. Itu adalah GS ini. Ya. Specific gravity atau bahasa Indonesia adalah berat spesifik butiran padat. Seperti itu, gitu ya. Nah, berat spesifik butiran padat itu rumusnya adalah berat volume solid dibagi dengan berat volume water solid dibagi dengan water solid ya. Berarti perbandingan antara berat volume solid dibagi berat volume water itu ya, dinamakan dengan specific gravity. Seperti itu. Satuannya apa? Satuannya ini ya. GS itu satuannya apa ya? Sebentar, saya lupa. Tidak ada satuannya ya. Karena dia semacam konstanta. Gitu, konstanta. Berarti ada satuannya ya. GS itu gak ada satuannya. Kemudian kita tahu bahwasannya berat volume water berarti adalah WW per VW. Ya. Sehingga VW sama dengan berat water per berat volume water. Berat volume solid berarti WS per VS. Gitu. Nah, untuk kalau kita anggap VS itu nilainya 1, sehingga kita peroleh bahwasanya berat volume solid itu kita anggap sama dengan berat solid.